Saya mengajar di beberapa pengajian di Jakarta, saudara. 2013 saya masih diundang untuk saya memberikan tausiah, untuk saya memberikan ceramah dan siraman rohani kepada orang-orang muslim yang ada di beberapa pengajian di Jakarta, saudara, selama bulan puasa 2013 kemarin. Jadi ada Pak Ustadz meminta saya, lalu dia meminta saya untuk saya mengajar di pengajiannya, saudara, untuk saya ceramah di pengajiannya selama 1 bulan. Dia meminta kepada saya, Pak, Bapak Pendeta, nanti Bapak ceramah di pengajian saya selama 1 bulan ini, Bapak ceramah 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. 2014 ini saya diundang kembali untuk memberikan siraman rohani kepada pengajian tersebut, saudara. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, lalu apa yang saya berikan kepada mereka? Tentunya yang saya berikan kepada mereka itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam bahasa Arab, yang saya kemas dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam kalau udah ketemu bahasa Arab itu mau udah bahasa sorga gitu kan. Itu mau udah cincai lah katanya ini. Amin. Itu kalau makanan mahauce gitu. Jadi itu, aduh, pokoknya kalau udah ketemu bahasa Arab mau indah pokoknya. Ini bahasa sorga, ini bahasa Allah gitu kan. Makanya setiap saya mau ceramah, saya selalu berdoa begini, saudara. Bismillah wal ibni wal ruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Mereka selalu bilang amin. Walaupun mereka nggak ngerti artinya, yang penting amin dulu, saudara. Bismillah wal ibni wal ruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Amin. Nama saya Iksan Paluko. Saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang, Sulawesi Selatan, saudara. Dan saya lulusan dari salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. 6 tahun saya ada di pondok pesantren tersebut. Saya menimba ilmu tentang keislaman di sana. Saya belajar tentang Islam di sana selama 6 tahun lamanya, saudara. Masa belajar saya 5 tahun saya selesaikan dengan baik. Pada waktu saya 5 tahun di pondok pesantren tersebut, saya mengambil jurusan dakwah Islamiyah. Jadi kalau bahasa gerejanya, saya mengambil jurusan misiologi. Sehingga setiap bulan saya harus pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa inna dina indallah Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Katakan amin. Amin. Salah. 5 tahun saya selesaikan dengan baik, saudara. Lalu 1 tahun saya mengabdi di pondok pesantren tersebut. Saya menjadi ustadz, saya menjadi tim teaching di sana, saudara. Saya menjadi pengajar di sana, saya menjadi dosen di sana, saudara, untuk saya mengajar para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi 6 tahun lamanya saya ada di sana. Saya belajar dan saya mengajar di pondok pesantren tersebut, saudara. Puji Tuhan. Lalu saya datang ke Jakarta, dan di Jakarta ini saya jadi ustadz, saya jadi guru ngaji di Jakarta, saudara. Saya jadi pengajar di beberapa majelis taklim, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta, saudara. Dan saya menjadi penceramah di beberapa masjid yang ada, dan menjadi penceramah di beberapa majelis taklim yang ada di Jakarta sampai saat ini, saudara. Puji Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih diundang untuk diundang di pengajian, di beberapa pengajian yang ada di Jakarta. Thank you very much. Aduh. Kalau bahasa Jawanya apa? Atur nuwun. Oh iya. Atur nuwun. Oh matur. Oh matur nuwun ya. Haleluya. Itu jawab artinya no smoking. Thank you, Pak. Lalu saya mengajar di beberapa pengajian di Jakarta, saudara. 2013 saya masih diundang untuk saya memberikan tausiah, untuk saya memberikan ceramah dan siraman rohani kepada orang-orang muslim yang ada di beberapa pengajian di Jakarta, saudara, selama bulan puasa 2013 kemarin. Jadi ada Pak Ustadz meminta saya, lalu dia juga
Dia meminta saya untuk saya mengajar di pengajiannya saudara, untuk saya ceramah di pengajiannya selama 1 bulan. Dia meminta kepada saya, Pak, Bapak Pendeta, nanti Bapak ceramah di pengajian saya selama 1 bulan ini, Bapak ceramah 3 kali. Puji Tuhan, haleluya. 2014 ini saya diundang kembali untuk memberikan siraman rohani kepada pengajian tersebut, saudara. Puji Tuhan. Banyak orang bertanya, lalu apa yang saya berikan kepada mereka? Tentunya yang saya berikan kepada mereka itu adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya kemas dalam bahasa Arab, yang saya kemas dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Jadi orang Islam kalau udah ketemu bahasa Arab itu mau udah bahasa sorga gitu ya. Itu mau udah cincai lah katanya ini. Amin. Itu kalau makanan mahal gitu. Jadi itu aduh, pokoknya kalau udah ketemu bahasa Arab mau indah pokoknya. Ini bahasa sorga, ini bahasa Allah gitu kan. Makanya setiap saya mau ceramah, saya selalu berdoa begini, saudara. Bismillah abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Mereka selalu bilang amin. Walaupun mereka nggak ngerti artinya, yang penting amin dulu, saudara. Bismillah abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Amin. Lalu saya terangkan bahwa Bismillah abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Ini saya selalu mendoakan orang-orang muslim dengan ini, saudara. Ada beberapa pak haji dan ada beberapa ustadz, ada beberapa orang-orang muslim yang pada waktu mereka meminta doa dari saya selalu doakan seperti itu. Bismillah abi wal ibni waruhul kudus Allahul wahid yasu'ul masih. Artinya begini, saudara. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang satu, Yesus Al-Masih. Amin. Mereka udah nggak amin lagi, saudara. Karena saya masuk dengan bahasa Arab, saudara, dengan bahasa-bahasa Al-Quran, sehingga saya tidak ditolak di situ. Saya masuk dengan bahasa-bahasa Al-Quran dan mereka menerima saya dengan baik, sehingga tahun 2014 ini mereka mengundang saya kembali untuk saya memberikan tausiah dan siraman rohani kepada mereka semua, saudara. Haleluya. Orang tua saya haji. Kakak saya yang pertama, dia ketua majelis taklim di Jakarta, sampai saat ini masih aktif. Kakak saya nomor 2, dia juga dari pondok pesantren. Adik saya yang di bawah saya, dia juga dari pondok pesantren. Jadi keluarga kami adalah keluarga pondok pesantren, keluarga yang Islamik, yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Haleluya. Jadi sakinah itu artinya keluarga yang sakinah glory, artinya keluarga yang penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, mawaddah itu artinya keluarga yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Lalu warahmah itu adalah keluarga yang penuh dengan rahmat Allah. Jadi bukankah kita adalah keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, saudara? Amin. Keluarga yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, betul? Amin. Saya percaya di dalam keluarga saudara tidak ada piring terbang. Betul apa enggak, saudara? Di dalam keluarga saudara tidak ada panci terbang atau rak piring yang terbang, saudara. Tidak ada kan? Semuanya aman, damai sejahtera. Amin. Amin. Yang datang ke tempat ini suami istri ada? Katakan sama istrinya, katakan sama suaminya, I love you. I love you. Amin, saudara. Amin. Ada 2 hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen, saudara. Yang pertama, saya jadi orang Kristen itu karena saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sholat tahajud, Tuhan sendiri yang datang kepada saya, saudara, dan saya disuruh untuk membaca Al-Quran. Disuruh untuk membaca Alkitab maksudnya. Dia bilang, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. 2 kali saya didatengin oleh sosok pribadi itu, saudara. Lalu saya yang kedua, kenapa saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen karena saya membaca Al-Quran. Justru karena baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Kristus. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal siapa itu Isa Al-Masih. Justru karena saya baca Al-Quran lah di situ saya mengenal Tuhan yang benar itu yang mana.
Kenapa? Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ada berita Natalnya, saudara. Jadi di dalam Al-Quran itu ada berita Natal. Di dalam Quran surat Al-Imran 3:45 itu dikatakan begini, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin." Katakan amin. Amin. Udah, amin aja dulu. Amin. Kalau saudara mau tahu artinya, itu ada di kitab Lukas 2, saudara. Itu tentang kelahiran Kristus. Jadi di situ persis artinya sama banget dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, saudara. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang pelayanannya. Yesus luar biasa, saudara, membangkitkan orang yang mati. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dan dia membuat burung dari tanah liat, dan dia hanya mengembuskan nafasnya, dan saudara, burung itu bisa hidup. Itu pelayanannya, saudara. Dan sama yang tertulis dengan firman Tuhan. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Jumat Agung, saudara, kematiannya. Walaupun sampai sekarang ini masih banyak pertentangan, sebenarnya yang mati itu siapa sih di kayu salib? Ada yang bilang Yudas, ada yang bilang yang diserupakan. Tapi kembali kepada Al-Quran, siapa sebenarnya yang disalibkan itu, saudara? Al-Quran menjawab. Amin. Jadi dalam Al-Quran itu ada berita Jumat Agung. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang Paskah, kebangkitannya pada hari yang ketiga. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 33 dikatakan, "Aku diberkati pada waktu aku dilahirkan, aku diberkati pada waktu aku mati, dibangkitkan dan hidup kembali." Itu ayat 33-nya. Ayat 34 mengatakan begini, "Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan kebenaran." Jadi apa yang dikatakan Isa Al-Masih itu kan bohong. Apa yang dikatakan oleh Isa Al-Masih itu adalah kebenaran, saudara. Makanya dia katakan apa? Dia berani mengatakan bahwa akulah kebenaran. Yes. Amin. 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 Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita tentang kenaikannya ke surga. Lalu dalam Al-Quran itu ada berita tentang kedatangan yang kedua kali, second coming. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah wajihan fid dunya wal akhir. Dia itu adalah penguasa di dunia dan di akhirat, saudara. Haleluya. Lalu di dalam Al-Quran itu ada berita yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Di dalam Quran surat Az-Zukhruf 43:61 dikatakan begini, "Wa innahu la ilmun li sa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim." Dikatakan begini, "Dan sesungguhnya aku sangat tahu tentang hari kiamat, dan Isa tahu tentang hari kiamat. Oleh karena itu janganlah kau ragu-ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku," kata Isa. "Inilah jalan yang lurus." Saudara, Al-Quran ini menjawab tentang doa saya. Setiap muslim itu selalu meminta begini, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim." Betul apa enggak? Ya. Emang saudara tahu? Tahu. Oh, gitu. Setiap hari 24 jam mereka selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus." 24 jam dari masa kecil sampai seumur hidup mereka, saudara, mereka selalu meminta, "Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim." Dan jawabannya adalah di dalam Al-Quran. Dibilang apa? Isa mengatakan, "Wattabi'uni hadza siratal mustaqim." Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saudara tahu Arman Maulana? Tahu, kenal ya? Arman Maulana kenal nggak sama saudara? Enggak. Oh iya, puji Tuhan. Yang penting Yesus kenal saudara. Yes. Amin. Arman Maulana, dia kan penyanyi apa tuh, The Massive ya kalau nggak salah ya. Oh, Kiki sekarang udah pindah. Bukan di The Massive. Ya, oh, di Gigi sekarang ya. Oh iya, iya. Dia pernah nyanyi begini, pintu surga, di mana engkau berada. Pernah dengar lagu itu, saudara? Saya cuma mau bilang begini, jangankan surganya,
Betul apa enggak? Betul. Makanya dia selalu katakan apa? Pintu surga di mana kau berada? Pintu surga di mana kau berada? Nggak usah ngomong tentang surganya. Pintunya aja lu kagak ketemu. Betul apa enggak, saudara? Betul. Pintu surga di mana kau berada? Jangan ngomong tentang itu. Orang pintunya aja kagak ketemu. Yesus bilang apa? Akulah pintu. Yes. Makanya dia berani mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada orang yang sampai kepada surga tanpa melalui Yes. aku. Pintunya adalah Kristus. Amin. 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 Pintunya adalah Yesus. Makanya kalau saudara mau masuk surga, ada